Aku kan punya warung, dibuatin warung sama ibu. Maksudnya pulang sekolah aku suruh jaga warung gitu, biar kayak Cina-Cina lah. Cina-Cina kan gitu, teman-teman. Dia belajar dagang juga sekalian. Wah, kalau Cina tuh memang niatnya dagang segala macam. Aku nggak sambil dagang, ngerokok aku kelas 5 gitu. Kelas berapa ini? 5 SD. 5 SD. Selamat datang di podcast Pita Kuning. Kalau ketemu sama gue berarti kontennya adalah cerita masa kecilku, di mana gue mengundang tamu, ngajak mereka untuk cerita masa kecilnya. Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan. Adik-adik pasien kanker punya masa depan untuk diperjuangkan. Kami bergerak untuk membantu adik-adik pasien kanker yang datang dari kalangan tidak mampu. Jadi ekonominya susah. Terus udah gitu mereka kena kanker, mereka masih anak-anak. Jadi bantuan sangat dibutuhkan, selalu dibutuhkan. Pandemi memang menyulitkan karena perhatian publik pada kesana, sementara adik-adik ini butuh bantuan terus. Itulah harapannya dari video-video seperti ini, AdSense-nya nggak lu klik jadi pemasukan, dan awareness-nya sih yang paling penting. Mungkin lu bisa ceritain ke yang lain. Pita Kuning ada di Instagram, Pita_Kuning, di Twitter Pita Kuning, di Facebook Pita Kuning, di websitenya pitakuning.or.id. Hari ini gue takut sebenarnya ngajak dia ngobrol karena dia dikenal sebagai komika yang suka mukul dulu tanya belakangan. Oke Rengga, apa kabar? Baik bang. Respect sekali Anda. Aduh, bang, gara-gara abang itu yang kita ngobrol pukul dulu tanya belakangan, iya. Aku sekarang dicap gitu bang. Ya memang iya kan? Ya padahal enggak bang. Berani bohong. Astaga, enggak bang. Loh, ini gue ceritain ya sama orang yang ada di sini karena mungkin yang ada di sini nggak ngikutin stand up Indo. Jadi ada orang nih namanya Lolo, lagi solot-solotan sama seseorang. Udah selesai masalahnya. Pas lewat orangnya nyolot. Terus si Lolo bilang, apa lu? Tanpa aba-aba dari belakang, pak, mukul dulu. Ngomong pun belum. Ya tapi kan itu kayak gitu, hanya lu mau nikah kan? Iya, itu kan hanya sekali gitu loh. Dalam hidupku. Suatu hari dia pernah dikerubungin sama orang disebut. Iya bang, iya. Ya saya memang seperti itu teman-teman. Jadi ya sudahlah kalau memang seperti itu. Saya akan perbaiki mulai dari hari ini sampai ke depannya. Lu kan mau nikah kan? Ya benar. Kapan pernikahannya? Kalau tidak salah di Juli atau Agustus gitu loh. Sayang. Dia sayang sama lu. Sudah pasti. Tapi dia tahu lu tuh mau ngomong tahu dia. Tahu bang. Dan aku sudah cerita semuanya. Dia nggak takut akan ada resiko bahwa lu ada sih bang. Menyelingkuhi dia. Oh ada besar. Tahu dia. Tahu besar. Terus kok dia masih tetap mau sama lo walaupun dia tahu? Karena dia yakin kalau aku baik dan bisa bisa bertanggung jawab dengan dia. Nih nggak percaya. Artis paling cakep di Indonesia siapa? Menurutku. Cewek. Kalau lu cowok kan gue jawabannya. Nggak dong. Ya kalau nggak bohong pasti. Mana ada orang ngerasa gue lebih jelek daripada Hemis Daud? Gak mungkin. Udah jelas nih gue paling ganteng. Gak usah ngeyakinin cewek gitu. Sekarang, cewek paling cantik di Indonesia. Ya? Paling cantik, oke banget. Bang aku. Ini Renggaism nih cewek. Aduh, siapa ya? Ya, bingung aku bang. Ya udah gini. Gini kan aku jujur ya bang. Gini, di Instagram lu siapa? Gak ada bang. Jujur bang. Langsung. Kenapa langsung dia? Jujur bang. Aku nih jujur ya. Aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan yang orang pada nge-like, orang apa segala. Enggak bang, aku nggak terlalu suka yang begitu bang. Nggak suka bener. Jadi kalau ditanya siapa artis Indonesia paling cantik segala macam. Gue tuh nanya gini, artinya kalau misalkan lu sebut ya, terus cewek itu mau sama lu. Sementara lu udah nikah sama siapa cewek lu? Gue lupa istri. Anggi udah nikah sama Anggi. Lu kan mematahkan hati Anggi. Enggak bang. Yakin bang. Karena memang bener dari sampai saat ini aku tidak ada orang yang bener-bener aku sukain gitu bang. Nggak ada. Neneng? Ya itu lagi. Kok mau marah lu? Itu kan masa lalu. Nah itu lagi tidak mungkin dong kan udah lewat gitu. Wah dia ini memang mancing. Suka kali memang. Kita akan ngomong sama Oki Rengga dari masa kecil sampai sekarang ya. Jadi pertanyaannya dari lahir sampai SMA karena itu juga usia anak-anak yang kami bantu. Iya. Pita Kuning itu ya waktu gua awal-awal Ki. Awal-awal banget bantu. Pasien termudanya itu 8 bulan. Aduh, sedih gua ngeliatnya. Namanya Vilen, masih ingat gua sampai sekarang. Kadang-kadang bingung kan, anak baru lahir 8 bulan tuh udah kena kanker kan langsung waktu sedih. Waktu itu kankernya apa dia bang? Leukemia. Masih kecil sekali. Nah, jadi kita akan ngomongin soal masa kecilnya Oki Rengga. Oki Rengga lahir tanggal 26 Juni 1990. Cancer. Sahabat gua cancer Oki Rengga. Cancer itu
suka mendem semuanya aja. Bari suka mendem. Tapi setiap orang yang ditanya Nggak, gitu. Cancer orang tersinggung. Wah, berarti netizen Cancer salah juga ya. Cancer gimana orangnya? Lu nggak percaya zodiak ya? Enggak, tapi menurutku kayaknya rata-rata yang Cancer ya, supel aja. Supel aja. Nggak ada. Iyalah. Soekarno juga supel. Soekarno Gemini itu supel tuh. Gemini sama Cancer nggak jauh bang. Iya, tapi kalau ngebaca zodiak, Iya. Gemini sama Cancer tuh nggak Ya terlalu. memang kan abis di mirip. Juni juga kan gua 18 Juni. Iya. Lu 26 Juni. 26. Iya memang Abang masih di Gemini kan? Aku masih di Gemini. Iya. Gemini sama Cancer tuh memang biasanya suka rapat, suka dekat, rapat, cocok iya. dianya. Lolo Bener. apa? Lolo Mei apa ya? Mei Taurus. Taurus ya, Mei Iya, awal. anak gue tanggal 8. Pada Indro Taurus juga tuh. Iya. Berarti lu gak cocok sama Oki Rengga. Kok nggak cocok mau kira enggak? Sama Lolo, jauh soalnya. Oke, lu lahir di Medan? Enggak di Medan, di kabupaten lah. Kabupaten Medan. Kabupaten dari Medan tuh 1 jam setengah lagi namanya Kabupaten Langkat. Kecamatan Padang Langkat. Kabupaten Langkat, Kecamatan Padang Langkat. Langkat. Oke, lahirlah di situ 26, Iya, 26 Juni 1990 tepat pukul 12 malam. 2000. 00:00 aku lahir. Macam setan. Iya. Aku setelah sekarang tahu. Aku gini, kok kayak ngelahirin bayi serigala. 00:00 bang. Oh iya ya? Iya bener. Gila. Hari Selasa kalau nggak salah. Ya Selasa itu. Wah gila. 00:00 Pas Selasa. gitu ya. Pas. Ditahan kayaknya. Jadi dokter, kenapa nggak ditahan? Tunggu 3, 2, 1 betat gitu. Loh, berarti lu lebih ke tanggal 26 atau tanggal 27? Sorry, ini 00. 26. 25 ke 26. Iya. Oh, 25 ke 26. Jadi masuk 26. 00:26. Oh, Iya kan? gitu. 00:00. Iya. Kan Berarti 26, 26, benar. 26. 12 malam hari Selasa. Oke. Gua tanya dulu lu berapa bersaudara? 2 bersaudara. Lu paling besar. besar, oke. Jaraknya? 2 tahun. 2 tahun dekat berarti. Oke. Lu lahir sampai sekarang rumah orang tua masih sama? Udah pindah. Udah pindah, oke. Dulunya kita tinggal di perkebunan sawit gitu. Yang di Langkat itu? Yang di Langkat. Perkebunan sawit, kerjanya di sawit. Kerja Iya. untuk Di perkebunan sawit. perkebunan sawit, di pabrik Tapi sawit. emang Sumatera Utara itu hampir rata sawit semua kan, Bang? sawit semua. Ya? Orang-orang kaya tuh banyak sawit semua tuh. Kalau yang punya ladang, kalau karyawannya yang Iya, enggak. iya benar, iya. Pengusaha Kalau yang sawit banyak di situ. Pengusaha sawit banyak sekali. Bokap lu tuh apa waktu itu? Pegawai di pabrik swasta itu. Pegawai pabrik swasta. Nyokap lu ibu rumah tangga. Di pabrik itu juga. Oh, Mereka ketemu di situ. Ibu di laboratorium, ayah lebih di operasional pabrik kan. laboratorium bikin apa? Laboratorium itu loh Bang yang ngitung kadar minyak, kadar CPO gitu-gitu. Ibu, Sorry, ini jadi kelapa sawitnya diproses di pabrik iya, hanya Jadi- menghasilkan CPO. untuk menghasilkan CVO. Oh iya, CPO ini yang nanti diolah jadi minyak. Coconut virgin oil. Iya. Virgin coconut oil. CVO apa sih? CPO Bukan ya? CPO itu yang penting bukan komputer lah. CPU itu beda. CPO pokoknya minyak mentah. Iya. Minyak mentah. Untung dikasih tahu nggak, kalau nggak sudah nggak. Iya, minyak mentah memproses untuk jadi minyak Iya, mentah. Oh untuk gitu, jadi makanya. jadi ngitung kadarnya. Nyokap lu di laboratorium, Di laboratorium. bokap lu di pabriknya. sering selisipan. Kayaknya ya mereka Jatuh cinta. Cinlok. Wah, gitu. Cinlok nikah tahun 89. Orang tua masih ada sampai sekarang? Masih. Dua-duanya? Masih ada nikah? Masih. Ya kenapa Ya kami jaga baik-baik. Iya, orang pernah tua gua ribut juga mau gue jaga juga mencar akhirnya Enggak, nikah. pernah ribut, ku bilang kalau kalian ribut udah kita mulai dari sekarang masing-masing jangan pernah jumpa lagi kita Waduh, gila, galak gitu. banget. Bener bang, gue bilang gitu. Ribut, adikku nelfon, aku sempat pulang ke Medan. Lu udah gede kali ya makanya berani ngomong kayak Udah di Jakarta pun. Balik ke Medan ku bilang capek kita jaga keluarga segini selama, ku bilang mau ribut pula kalian. Kalau ribut masing-masing jangan pernah ada yang jumpa lagi kita sampai mati, ku bilang. dosa kan lo itu. Ya pada akhirnya enggak kan? Enggak, tapi Mereka- lu dosa. Dosa sama siapa? Lu ngebentak orang tua. Tidak ngebentak. Itu ngebentak namanya, kalau bukan ngebentak apalagi namanya kalau ngomong Gini, kayak gitu. kita ulang kondisi Di pada itu. Islam begini aja sama ibu tuh dilarang. Dilarang Iya, bener. itu, dosa. Oke, kita ulang. Ini Pada saat itu nunjuk. nggak nunjuk. Pada saat itu gini. Udah lama kita. Gak gitu. Tadi gak gitu lo ngomongnya. Gitu Bang. Tadi lu bentak-bentak. Oke, lu lahir di situ. TK di situ. Nggak TK aku Bang. Langsung SD. Langsung SD. Berarti apa? Waktu masa kecil lu sampai umur 5 tahun 6 tahun tuh diisi sama apa? Bermain. Karena adek lu
2 tahun emang deket sih, tapi mainnya gak sama adek kan? Atau mainnya sama adek? Sama adik. Oh sama adek? Sama adik. Adek laki perempuan? Laki. Oh laki. Sering kusiksa kan. Lu tipe kakak yang gitu ya? Suka nyiksa adek? Aku seneng tuh ngeliat adekku dulu nangis, habis itu aku diamin. Udah diam. Diam gitu. Iya, Habis itu aku, apa lo bilang gitu. Sama. Udah gitu. Adek gue juga kayak gitu, gue bohongin, gue tinju segala macam, sampai nangis, terus nanti gue tuh seneng proses ininya, jangan nangis. Jangan nangis ya benar. Sampai gue punya anak pun proses itu yang paling gue suka. Gue waktu itu pernah ya, sampai gue dianggap orang tua keren banget lah di mata nyokap gue sama mertua gue. Dipo, ini waktu itu di Bali, jadi ada keluarga gue, keluarganya Gamila, sama-sama ke Bali liburan. Dipo nggak mau tidur, nangis terus. Ada kali 1,5 jam, 2 jam gue gini dong, gitu, sampai Dipo tidur. Oh, gue ngerasa senang banget. Nah, waktu gue kecil, adek gue bikin nangis dulu supaya bisa gue gitu. lu juga suka nyiksa? Iya. Ku sabet pakai sarung gitu kan. Bercanda-bercanda gitulah. Soalnya kan aku ditinggal ibu kerja, jadi aku banyak ngabisin waktu sama adik. Terus lu dijagain sama siapa di rumah? Membantu dulu, Bang. Aku termasuk orang mampu ya? Kalau punya pembantu mah? Iya enggak juga lah, Bang. Kan murah juga pembantu di sana, Bang. Nggak dibayar kayaknya. Dibayar. Cuman yang tidak terlalu mahal karena ibu sama ayah kan kerja. Termasuk orang yang adalah ya, untuk ngebayar pembantu, hanya ngejaga kami itu ada gitu. Ya karena berapapun penghasilan orang kerja di pabrik ya, tapi kalau misalkan ayah dan ibu sama-sama kerja, ya kan lumayan. Lumayan, gitu bener. Iya. Dan kenapa ya, gue pernah nanya nggak kenapa nggak dikasih ke TK? Karena kalau dikasih ke TK kan artinya beban untuk jaga anaknya. Aku udah dimasukin TK, badanku besar sekali Bang, malu aku. Malu. Jadi lu bongsor sendiri gitu. Dia kan bisa keplak-keplak semuanya kan? Bongsor. Wah, apa ini ada prosot-prosotan nih, malu aku main gitu. Oh gitu ya? Malu aku Bang. Masih anak segitu udah gengsi. Bang, itu tadi circleku Bang, banyak orang besar Bang, anak-anak lajang. Karena kan kerja di pabrik itu banyak yang makan di rumah ibu bikin catering gitu. Ibu lu? Jadi banyak-banyak anak-anak. Wah, aku tuh SD aja aku tidur jam 11 malam, jam 12 malam main gitar aku nyanyi. Karena bergaulnya sama orang-orang gede. Bergaulnya sama orang-orang gede. Tadi lu bilang rumah lu di perkebunan. Berarti satu komplek itu. Oh, jadi semua yang tinggal di situ ya yang kerja di pabrik. Karyawan pabrik itu. Oh gitu. Tinggal di situ. Nah, anutan aku pokoknya. Berarti TK-nya juga TK situ? Enggak, TK-nya di luar. Oh, TK-nya di luar. TK-nya di luar. Tapi lu malas dibawa ke sana. Males, malu aku. Udahlah aku langsung SD aja nanti gitu. Orang tua lu enggak ada kayak sekolah laki gitu? Enggak. Orang tuaku dari kecil sampai sekarang tidak pernah memaksakan kehendaknya. Kami dua dibebasin mau ngapain. Nggak mau sekolah ya udah nggak usah. Oh gitu ya? Adikku tapi TK. Oh, oke. Bedanya apa? Kenapa adek lu mau TK? Karena adek lu emang mau? Adekku penurut kan, pendiam. Mau TK. Emang lu kurang ajar aja berarti. Begitu adekku TK aku kayak, wah kok nggak TK aku dulu anjing gitu. Waktu lu nolak lu ngomongnya gimana? Nggak mau aku. Udah nggak mau sekolah, badanku besar. Dosa lo kayak gitu? Ya mau kayak mana lagi? Nggak boleh. Belum ngerti dosa apa ya? Itu dosa ya, lo. Belum ngerti lah TK Bang. Iya kan, tapi kan maksud gue kalau jadi bocah ya, disuruh orang tua sekolah, ya nggak ngelawan gitu, namanya juga bocah, apalagi masih umur 5. Manusia macam apa yang umur 4, 5 ngelawan gitu? Ya macam aku lah. Ya, karena mungkin pergaulannya sama orang gede ya. Waktu itu lo bergaulnya sama orang-orang di atas lo usianya? Jauh lah Bang, umur 20, 25. Loh, itu bukan begaul namanya, itu dirawat namanya. Begaul itu misalkan lu umur 5 begaulnya sama umur 10, 15. Gak ada, angkatanku segitu. Yang di rumahku segitu. Yang mereka ngerawat tapi aku sambil ceng-cengan gitu segala macam. Tapi emang biasanya gitu sih. Jadi kalau misalkan anak-anak biasanya ditemenin sama orang dewasa, logikanya tuh berkembangnya cepet. Jadi mungkin itu juga alasan lo jadi ngelawan ya. Kayaknya ya. Iya. Dan orang tua lo ya udahlah gitu. Iya, kayak terus di rumah ngapain? Main aja. Udah ngebully adek doang? Tapi belajar, diajar-ajarin nulis, gitu-gitu, diajar-ajarin baca di rumah. Karena kan tahun depannya mau SD, dibilang kalau mau SD nggak harus bisa baca nih, malu nanti udah masuk SD. Masa lu nggak ada keinginan untuk waktu lu datang, lu ngeliat mereka pada main gitu? Masa nggak ada kayak? Wah lebih enak mainanku di rumah aku pikir daripada main di situ. Gitu ya? Iya Bang, enak aku main di rumah. Tapi kan ada yang seumuran Ki. Nggak masuk aku Bang, gitu dulu. Lucu juga ya? Iya, aku nggak masuk gitu Bang. Masuk lah nih SD. SD di mana? SD tuh di sekolah Chinese Bang.
Bukan di daerah perkebunan di luar dan itu salah satu sekolah terfavorit di kabupaten itu, Bang. Jadi orang tuaku tuh punya prinsip, aku harus ngasih yang terbaik untuk anakku. Bagus. Jadi ibu tuh selalu ngasih sekolah-sekolah yang memang favorit, yang orang-orang di komplek itu kayak wah mahal sekali sekolah di situ gitu. Ibu tuh berusaha untuk ngedapetin itu. Orang berada berarti. Apa nama sekolahnya? Samanhudi. Samanhudi. Yayasan Perguruan Samanhudi. Yayasan Perguruan Samanhudi. Itu China banyak yang sebenarnya orang tua mampu tapi anak-anaknya yang tidak mau karena terlalu ketat cara belajarnya. Kan begitu kan? Kalau sekolah-sekolah Katolik, sekolah Kristen gitu. Chinese kan begitu. Banyak yang tidak mau anak-anak. Ya aku memang seneng ke situ karena memang pengen belajar. Karena mungkin rasaku TK tuh bukan belajar gitu, Bang. TK tuh main-main, ngapain aku belajar di TK, jadi aku SD aja langsung. Pengen belajar, aneh banget tuh. Oke, waktu lu SD, lu masih ada kayak ngelawannya, kenapa ini sekolahnya? Oh enggak, karena kan sekolah bagus. Tahu tuh lu? Tahu, ada bus sekolah, gitu-gitu. Ada apa? Bus sekolah. Ada bis sekolahnya? Ada bis sekolahnya. Khusus Yayasan Samanhudi? Iya. Respect. Makanya respect lah, sekabupaten itu kalau bus kita lewat, anak-anak orang kaya nih, yang Cina. Aku kan enggak gitu. Aku ala kadarnya. Berarti emang pertimbangan lu selalu gengsi ya. Lu nggak mau masuk TK karena gengsi. Lu mau masuk sebuah sekolah karena gengsi. Iya, seneng. Tapi sebenarnya kalau dimasukin ke negeri pada saat itu ya nggak apa-apa karena sempat sedih juga teman-teman satu angkatan kan sekolahnya negeri, nggak jauh dari rumah. Terus sekolah jalan kaki, begitu kan rame-rame. Ibuku bilang, ngapain coba? Udah di sana aja. Masa sekolah harus jalan kaki? Itu ada busnya gitu-gitu, Ibu. Iya. Aku langsung, akhirnya lu naik bis sambil jalan kaki. Orang susah gitu ya. enggak gitu. Pokoknya senang aja lah masuk ke. Iya, aneh banget. Gua aja sekolah nggak ngalamin. Gua tuh waktu SD tuh cukup berada kondisi ekonominya. Nggak ngalamin tuh kayak naik bis sekolah gitu. Oh, bis ada yayasan Samanhudi gitu. Iya. Keren banget lo, elit banget. Ada dua lagi bisnya. Oh iya? Karena banyak, karena kan kayak di Amerika gitu. Kalau di Amerika kan ada anak-anak sekolah semuanya bener. kayak gitu. Karena kan dari kecamatan Tanjung Pura ke kecamatan Brandan. Jadi etnis Chinese itu, Tionghoa itu ada di Tanjung Pura sama di Brandan. Jadi banyak peminat dari yang Brandan untuk ke Tanjung Pura, makanya disediakan bis supaya jemput yang dari Brandan untuk ke Tanjung Pura, begitu, Bang. Iya, iya. Kayak apa sih seragam SD-nya, gue pengen tahu. Gue ngebayangin. Seragam SD sama. Putih merah. Iya, tidak ada batik apa seragam segala macam enggak ada. Gue lagi ngebayangin Okiraga kan kadang-kadang sekolah-sekolah kayak gitu kan seragamnya suka beda. Iya, benar. Ya gue ngebayangin lu pakai atasannya kotak-kotak gitu, celananya juga kotak-kotak. Cuman putih merah sama pramuka aja. Enggak ada yang gitu. lain. Waktu SD kayak gimana tuh? Lu termasuk pintar? Pintar, Bang. Juara kelas aku, Bang. Selalu? Sampai kelas 3. Oh. Kelas 4 dan nakal kali aku. Tapi 4, 5, 6 nggak juara kelas tapi juga mungkin 10 besar. Iya, masih di 10 besar. Di 10 besar. Kenapa ya pelok-pelok pada pintar semua? Gue selalu ngomong gini kan. Kenapa pelok-pelok selalu pintar-pintar ya? Kecuali gue gitu, gue perhatiin Cing Abdel pintar, pada pintar semua. Kalau lu kan mungkin dari orang tua ya, dari orang tua. Enggak juga, Bang, orang tua enggak, Bang. Lo kan nyokap lu kan kerjanya di laboratorium. Iya, tapi pasti bisa kimia. Ya, kimia. Tadi nyokap lu bisa ini nggak bikin amfetamin atau bikin kayak drugs gitu buat jadi kayak ini, kayak apa namanya? Kayak serial di Netflix tuh jadi Breaking Bad. Iya, bisa nggak? Tahu. Bisa kayaknya. Bisa dong. Jangan-jangan duitnya salah satu usaha kami. Enggak ya, amit enggak, Bang. Enggak, Bang. Enggak, tapi iya maksud gue emang turun dari kayaknya ya dari ibu, karena ibu pasti juga ada. Ibu keras dalam hal pendidikan. Ibu mau kami pinter gitu. Ibu mau kami tuh jangan sampai kayak anak-anak lain yang nggak ngerti sekolah, nggak pinter apa-apa. Ibu kasih semua begitu. Karena juga dari SD kami kan kabupaten tuh, ke kota kan jauh ke Medan. Tapi ibu pastikan sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita harus ke Medan. Gitu. Ngapain? Ibu kenalin aja kota tuh begini. Gitu. Oh gitu ya? Menarik sekali. Jadi ibu jadi aku nggak terlalu terkejut. Nyokap lu tuh berhenti kerja pada umur lu berapa? Wah ini, Bang, baru kayaknya 7 tahun yang lalu. Oh, baru berarti? Baru. Jadi gara-gara stroke. Gara-gara stroke? Iya. Kita punya anak akhirnya stroke-nya kita suruh berhenti kerja pada akhirnya. Setelah udah pada kerja, adikku juga udah kerja. Jadi emang ini ya, emang perempuan karir. Wah, seneng kerja. Single fighter. Kalau udah kayak gitu tuh emang seneng kerja. Fighter sekali buku. Kalau bokap lu berhenti kerja? Baru 2 tahun yang lalu. Oh, dua-duanya berarti kerja terus ya? Kerja terus. Mereka memang benar-benar pekerja keras buat aku. Makanya aku sering ngerasa bersalah. Kenapa bersalah? Sekarang. Ya bandel kali aku, Bang. Iya memang sih, emang kurang ajar. Iya, playboy nggak jelas. Jelek kok playboy, aneh.
Nggak usah playboynya yang diangkat kan bisa, kenakalan gua aja yang diangkat bisa. Lu waktu lu bilang kelas 1, 2, 3 itu lu juara kelas, itu tuh lu tipe anak yang emang rajin belajar makanya juara kelas atau biasa-biasa aja kan Rajin. sekarang tuh emang rajin. Memang rajin karena aku Rajin karena dipaksa sama ibu atau emang nggak dipaksa karena aku kayak wah ini kok pinter-pinter kali nih anak-anak di kelas ini gitu. Masa iya aku nggak bisa juara? Wah aku coba juara. Tuh kan gengsi lagi. Iyalah bang, itu kan ngejar prestasi bang. Kayaknya orang Medan gitu semua ya, kayak gengsinya gede. Nggak tahu lah ya. kayaknya. Aku kejar-kejar berusaha belajar sendiri segala macam. Pada akhirnya juara aku bang, sempat juara aku. Terus waktu kan untuk orang tua kan pasti senang-senang banget ya ngelihat anaknya juara kelas, terus ada apa omongan nyokap lu atau bokap lu atau dikasih hadiah? Dikasih hadiah. Oh, apa hadiah? Juara. Itu dibawa liburan. Gitu. Karena kan kami benar-benar di pelosok bang, tinggal. Liburannya itu ke Medan. Liburan ke kota, gitu main terserah bebas mau main time zone apa. Emang udah ada time zone zaman itu? Udah lah bang. Tahun berapa nih? 9 berapa ya? Lu SD tuh, SD kelas 1? 96. 96 ya? Ada ya udah? Udah bang. Iya, ya pokoknya main dingdong lah kayak gitu-gitu Ya lah. main game lah, pokoknya game-game konsol gitu kan Iya, dulu. iya. Oh, dikasih karena punya saudara di Medan kan, punya saudara di Medan. Oh, gitu. Punya kakek nenek di Medan. Kakek nenek nih adik paling kecil dari nenek kandung. Adik paling kecil dan nenek kandung. Oke. Dari nenek kandung paling kecil. Jadi ya kami mainnya ke sana. Sayang kakek itu sama aku gara-gara kakek ini nikah 10 tahun tidak punya anak. Begitu ibuku hamil, istrinya hamil. Jadi kayak kepancing gitu. Iya. Jadi nenekku anaknya yang paling berarti tua. bokap lu. Tidak dong. Ya kakekku juga. Iya, tapi Cuman- Kak dipancing tuh gimana maksudnya? Iya Kalau logikanya hamil nggak gara-gara ada. nggak tahu lah ya namanya Iya. orang-orang tua dulu. Wah Iya. ini gara-gara Ega hamil nih aku hamil juga nih gitu. gitu. Jadi ibuku tuh sebaya sama aku. Anak nenekku kan harusnya aku manggil tante kan. Tanteku jadi sebaya sama aku. Oh iya. Lucu juga Bahkan ya. ada omku yang baru tamat kuliah. Karena dia habis melahirkan Telat anak yang soalnya. pertama itu. Oh langsung 4 ke bawah jadinya. Yang paling kecil omku itu baru tamat kuliah. Aku kadang Hanya lu. sering bercandain. Dan lu dia. manggilnya Om tetap. Sekarang sering bercandain kalau Iya. lagi sama pacarnya atau apa gitu. Iya. Om, gue bilang, jangan manggil Om kau. Lucu juga ya. Berarti lu waktu SD pelajaran favorit lu apa? Penjaskes. Oh, penjaskes, tetap olahraga ya? Iya. Gue pikir matematika gitu. Enggak, penjaskes. IPA gitu. Penjaskes sama KTK dulu. Apa tuh KTK? Kerajinan tangan dan kesenian. Oh iya? Iya. Seneng lu? Seneng. Apa kerajinan tangan? Oh, gua kalau zaman gua namanya prakarya, PKK. Pendidikan karya Kesenian karya, pendidikan kesenian. Pokoknya gitu lah, pokoknya yang suruh bikin-bikin kayak kertas lipat Ya, gitu. Aduh, gua nggak bisa. anyaman Wah, gitu, nggak bisa gitu. deh gua tuh. Seneng berantakan aku, tuh. seneng aku. Oh, lu seneng kayak gitu. Seneng. Oh, gitu ya, emang Iya. seneng berkesenian berarti. Mozaik gitu-gitu. Seneng lu kayak gitu-gitu? Seneng aku dulu, Bang. Wow, jadi itu dan olahraga. Iya. Olahraga udah sepak bola? Belum. Belum lah, Bang. Pokoknya olahraga aja. olahraga aja, seneng olahraga. Karena kan dulu aku pilot cita-citanya. Oh, lu tuh pengen jadi pilot dulu. Iya, pilot pesawat tempur aku dulu cita-citanya. Iya. Dulu sempat dibawa-bawa ini kayak begini gini. Itu berubah ketika di kelas 5 SD. Pertama kali dibawa ke stadion sama ayahku. Oh. Nonton PSMS Medan langsung stadion. Ada Fuad di situ. Tidak dong, Ya kan, siapa nggak tahu. kenal juga. Nggak kenal, belum Iya, kenal. Dibawa Zaman siapa tuh PSMS zaman itu? Wah, Maya di Panggabean, Saktiawan Sinaga, gitu-gitu. Dibawa sama ayahku ngelihat, wah kok keren kali nih pemain dinyanyi-nyanyiin satu stadion, dikasih semangat. Dari hari itu pulang Pengen jadi ke rumah, penyanyi. jadi penyanyi, pengen jadi supporter. Gue pastikan aku pengen jadi supporter. Keren banget nih pemain dinyanyi-nyanyiin, aku ingin jadi yang nyanyi. Oh, itulah. Aku yakin karena aku harus jadi pemain bola. Langsung masuk SSB. Oh, belum SSB dulu. Sorry, sebelumnya yang bikin lu pengen jadi pilot tempur apa? Gue juga pernah pengen jadi pilot tempur. Dulu zaman gua ada serial di TV TVRI namanya Super Carrier, terkenal banget. F-15 Tomcat. Oh gitu. Di Indonesia waktu itu punya F-16 baru belanja. Nah, Baru waktu itu lu belanja? apa? Baru belanja F-16 Indonesia. Dibeliin Lu apa waktu pesawat. itu? Hah? Dibeliin pesawat tempur sama ayahku. Waktu Oh, aku dibeliin mainannya. di mainan. Mulai dari situ suka ngeliat pesawat tempur. Terus kalau setiap ada pesawat lewat tuh aku kayak ngeliatin gitu. Tembak aku. Enggak tembak aku. Langsung ya. Wah,
keren juga nih kalau aku yang bawa gitu. Tapi anak-anak tuh hampir rata-rata pengen jadi pilot sih, pilot tempur, pilot komersil, astronot, pokoknya keluar angkasa aja. Iya, dan itu maksud gue rada basic gitu. Jadi cita-cita pertama lu tuh sebenarnya pilot. Dibawa ke stadion bola, langsung berubah. Aku harus jadi pemain bola. Gue kejar bang. SSB tuh? Belum SSB. Oh belum. Latihan di kampung. Di perkebunan kami itu ada lapangan bola. Jadi ada orang yang sekedar bisa main bola, bukan pelatih, sekedar bisa main bola, tekniknya bagus. Dia buat latihan untuk anak-anak. Fuad namanya, Fuad? Bukan, Taurus namanya. Hah? Taurus. Itu bang orang pertama yang latih lu? Bener, Bang Taurus orang pertama yang latih aku. Mengingat lu pada akhirnya jadi pemain, berarti lu bersyukur juga sama Bang Taurus ya? Ya bersyukur sekali lah Bang. Dia tapi aku gak? Tidak, Dia bangga nggak pas tahu lu jadi profesional? Nah, aku tidak kontak lagi sama dia Bang. Kurang ajar lu ya? Ya aku nggak dapat kontaknya, aku cari-cari karena dia udah keluar dari perusahaan itu, gitu. Kan lagian aku masih kecil dan hanya 1 tahun sama dia. Setelah itu aku cari ada namanya sekolah sepak bola, aku sekolah sepak bola Bang. Dari situlah aku tahu kurikulum sepak bola yang sebenarnya. Kalau sama Bang Taurus kan otodidak aja, sekedar tahu dia. Waktu lu pertama kali sama Bang Taurus itu, lu ngerasa langsung berbakat atau dulu ya? Gue tuh pengen banget jadi atlet basket, tapi gue pas nyemplung pertama kali emang gue nggak bakat sih di sini, jadi mimpi gue tuh patah. Tapi kan ada ya yang ketika dia sadar dia nggak berbakat, tapi dia karena keinginannya kuat, dia coba. Nah lu tipe yang mana? Tidak berbakat. Tidak berbakat karena salah posisi. Oh, salah posisi. Lu ditaruh di center back. Oh, center back. Waktu itu lu bongsor kan, lu cerita lu gede kan? Iya, makanya diletakin di center back kan. Aku kalah lari, aku kalah sprint, aku kalah stamina segala macam. Jadi kayak jarang dimainin gara-gara aku performanya buruk kan. Pindah ke SSB, dicoba di semua posisi. Sampai pada akhirnya masuk yang nyanyi, coba yang nyanyi. Aku pernah waktu itu Bang. Sampai pada akhirnya aku jadi penjaga gawang. Apa tuh momennya yang membuat lu pada akhirnya dibilang jadi penjaga gawang? Nggak dapat jam main. Nggak dapat jam main. Aku cari posisi yang aku nih main bagus Bang, tapi tidak punya stamina yang cukup untuk main 2x45. Karena dari waktu kecil begaul sama orang tua ngerokok dari zaman dulu. Iya memang dari SD aku udah ngerokok. Nah, jadi lu iya, aku kan punya warung, dibuatin warung sama ibu. Maksudnya pulang sekolah aku suruh jaga warung gitu, biar kayak Cina-Cina lah. Cina-Cina kan gitu teman-teman. Ya belajar dagang juga sekalian. Wah, kalau Cina tuh memang niatnya dagang segala macam. Aku nggak sambil dagang ngerokok, aku kelas 5 gitu. Kelas berapa ini? 5 SD. 5 SD. Ngerokok aku. Serasa uak-uak jaga warung aku kan. Gila, jaga warung. Tapi nyokap lu percaya juga ya nyuruh lu jaga warung ya? Percaya. Iya, padahal pinter juga, hitung-hitungan juga pinter. Tapi sering ku ambilin uang warung itu, ku pakai main judi. Jadi nggak beres. Jadi gini, kelas 5, 6 SD tuh rasaku SD terbandelku itu. Itu mulai bandelnya aku di situ tuh, Bang. Siapa pengaruhnya sih orang-orang perkebunan sekitar, anak-anak sekitar. Iya. Teman-teman sekitar. Jadi kan kalau jam 12 ibuku istirahat, pulang ke rumah. Aku udah pulang nih, jam 12:30 aku udah di rumah, jaga warung. Jam 2 ibuku balik ke kantor. Ya kan? Begitu ibuku pergi, begitu warungku tutup, main judi aku. Gila banget deh. Lu main judi sama orang gede berarti? Iya. Dibohongin mulu pasti lu. Pasti tidak jago saya. Jago lah. Mana bisa aku. Tapi memang kalau udah menang banyak aku dimintai, minta lah. Gila nih, gue ngebayangin Oki Rengga kecil nongkrongnya sama orang tua, main judi, ngerokok, buset dah. Lu kalau misalkan hari sekarang kayak, atau gini deh, kalau zaman dulu udah ada sosmed, viral lu ada bocah lagi judi sambil ngerokok, viral pasti di Instagram. Main judi nggak kartu lagi. Apa? Ada main judi koin, namanya Tuo. Iya, jadi itu 2 koin kayak uang logam 1000. Dia yang penting keluarnya gambarnya harus sama. Kita tarik. Wah, aku dengan berbagai macam gaya. Lu paling gede menang berapa waktu zaman SD? Waktu zaman lu kecil paling gede menang 100.000. 100.000. Iya, Bang. Sekalinya naruhnya berapa? 1.000. Dari 1.000 jadi 100.000 udah gila kali. Wah, respect sih. Respect emang, jago emang. Tapi di SD lu jatuhnya jadi kayak premannya SD nggak? Oh, di sekolahku iyalah, Bang. Iya kan, karena kan lu udah begaul sama orang tua, udah lu yang ngajarin satu SD judi, jangan-jangan gue curiga.
Satu bergaul sama orang tua. Satu lagi temanku main bola kan di Tanjung Pura kan. Kan aku main bola di Tanjung Pura. Jadi kalau yang di SSB itu kan isinya anak-anak pribumi semua. Dari sekolah-sekolah negeri lainnya. Aku kan sekolah swasta di situ. Temanku kan hampir satu Tanjung Pura itu jadi. Wah, bandel kali aku. Bandel ceweknya juga udah mulai dari situ? Belum, Bang. Aku takut cewek, Bang. Aku SMA aja masih takut cewek, Bang. Aku didatangi cewek berkeringat, Bang. Cewek ngajak ngobrol, aku suruh pergi, Bang. Ya apa, kesana kok gue gituin, Bang. Sumpah gue. Makanya setelah akhirnya berani sama cewek, beraninya keterlaluan ya? Bener. Iya. Yang ngajarin abang-abang senior juga. Jadi aku SMA kan ngekos. Sebelum aku tinggal di asrama, aku ngekos tinggal sama mahasiswa semua. Bandel kali mahasiswa yang ngapain lu ngekos waktu itu? Ngekos. Kenapa lu ngekos waktu itu? Aku pindah, Bang, ke Medan. SMA aku udah pindah SMA ke Medan. Tuh di Medan. SMP masih di daerah masih sama. di daerah. Sorry, gua lupa tadi kayaknya gue udah nanya. Tapi orang tua lu udah nggak di rumah yang sama di waktu itu? Udah pindah. Enggak. Tapi pindahnya hanya ke depan. Keluar dari komplek itu kita beli rumah di. Iya. Itu waktu kapan? SMP. SMA, oke. Nah pas SMA mereka pindah keluar dari perkebunan, elunya pindah ke Medan. Pindah ke Medan. Di Medan lu ngekos. Karena SMA-nya di sana. Iya. SMA apa tuh? Awalnya SMA Dharma Pancasila. Kenapa awalnya? Iya, karena setelah itu kan pindah karena aku masuk PPLP. Apa tuh PPLP? Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Pusat Pendidikan Latihan Pelajar. Itu kayak sekolah atlet. Atlet-atlet berprestasi dari tiap kabupaten dikumpulin jadi satu di provinsi. Kalau di Jakarta tuh Rawamangun tuh. Ragunan. Bener. Rawamangun. Ya kan ada kan Ragunan kan? Ada itu atlet. Dulu gue pengen banget. PPLP Ragunan. Jadi kami setiap tahun ketemu tuh. Oh. Ada namanya kayak pertandingan antar gitu. Antar PPLP ke Jurnas. Jago gak tuh yang di Ragunan? Ya paling jago lah, Bang, karena Ragunan kan gini nih, kalau di PPLP daerah atlet terbaik dari setiap kabupaten dikumpulin di provinsi. Kalau Ragunan atlet terbaik dari Indonesia. Terbaik provinsi dikumpulin jadi satu di Indonesia. Jatuhnya timnas mereka. Iya karena kalau gue nggak salah, Ali Budimansyah tuh sempet. Lu tau Ali Budimansyah nggak? Ada atlet basket legendaris Indonesia. Ragunan kan? Ragunan. Ya banyak lah, Bang, atlet-atlet di Indonesia ini yang jebolan Ragunan, Bang. Banyak sekali, Bang. Oke, jadi PPLP tuh kurikulumnya apa? Kayak pada umumnya, tapi jamnya lebih sedikit atau gimana sih? Oh enggak, PPLP itu hanya tempat latihannya. Sekolahnya apa? Sekolahnya ya sekolah biasa. Loh, sama. Berarti yang di Ragunan itu cuma kompleksnya doang? Iya, sekolahnya itu nggak tahu ya kalau di Ragunan ya. Kalau di Sumut ada 2 sekolahnya, yang swasta mulia, yang negerinya SMA Negeri 15. PPLP. Jadi nggak satu gedung? Kalau 15 SMA Negeri 15 satu gedung, satu kawasan. Kalau yang SMA swastanya naik angkot lagi. Lu apa? Swasta, karena kan aku kelas 1-nya udah swasta. Ketika masuk PPLP tidak bisa ke negeri dong. Oh, aku harus masuknya swasta. SMA swasta mulia. Sekolah pertama ngejuarain turnamen futsal kit futsalisme se-Indonesia. Sekolahku SMA swasta mulia. Ada lunya nggak? Ada tahun berikutnya. Waktu tahun yang juara tidak ada. Jadi lu SMA masuk SMA swasta di Medan? Ya. Udah di Medan? Ya, jadi aku tuh merantau dari kelas 1 SMA sampai detik ini, Bang. Tidak pernah stay di rumah. Udah berapa tahun itu ya? Iya, Medan pun hitungannya merantau ya sebenarnya ya. Iya, karena kan lu orang kabupaten. Iya. Dan aku jarang pulang ke rumah itu, paling sebulan, belum tentu 2 bulan sekali gitu aku pulang. Gimana tuh jadi anak SMA yang ngekos ya? Wah, nakalnya. Iya, jam 3 jam 4 pagi aku pulang. Iya, nilai lu oke tapi. Oke, Bang. Aku secara karena pinter sih ya. Iya, jadi nggak terlalu sulit. Belajar tuh aku tidak terlalu sulit, cuman males. Kadang kan males karena sekolah pulang jam 4 pagi, di kelas tidur lah aku, Bang, pasti. Ngapain lo sampai jam 4 pagi? Main PS di rental. dibawa itulah seniorku yang main PS di rental. Diajarinya main judi aku. Tapi judi PS. Iya, judi PS ya. Oh gitu. Aku kan semua judi, kalau yang namanya judi ku coba, Bang. Dia diajakin sama anak kosan senior itu. Iya. Anak kuliah, mereka kuliah pasti. Kuliah mereka di kedokteran USU. Oh. Dari situlah aku belajar. Oh, kayak gini anak ini kalau bawa cewek, kalau deketin cewek. Oh gitu. Anjing ini rupanya. Iya, gitu. Dipelajari dulu. Dipelajari. Akhirnya gua pede. aplikasikan, berhasil, Bang. Oh gitu. Apa yang diaplikasikan cara apa? Bicara. Terutama cara bicara lah. Itu lu udah pelajari dari SMA tuh, dari anak SMA, anak kosan. Iya, karena kan dia sering bawa ceweknya kan. Gimana cara ngomongnya? Ya gitu, berubah nadanya gitu. langsung. Nadanya berubah-berubah. Oh gini. Cewek dipanggil D, ya kan? Iya. D, gitu-gitu ya. Gampang banget nih anak-anak Medan nih, pokoknya cewek D aja pokoknya hitungannya.
Terus itu. bawa tuh cewek ke kosan. Enggak. Oh, enggak. Belum, Bang. Aku baru pacaran itu kelas 3 SMA, Bang. Ya kan SMA baru pacaran kelas 3 SMA, tapi kan ewi persahabatan kan mungkin dari sebelumnya. Belum, Bang, enggak berani aku, Bang. Tapi Belum, SMA? Bang. Enggak. Oh enggak. Enggak, kuliah. Kuliah ya. Kuliah baru. Tapi SMA itu lu mulai Badungnya ngerti cewek. Ngerti terus cewek. itu tahu cara ngomong sama cewek. Lagian habis masa SMA aku nggak punya masa bahagia, Bang, karena habis dipakai latihan, Bang. Waktu lu SMA 1 tahun aja aku bandel, Bang. Karena aku masih ngekos kan. Iya, Setelah yang itu tinggal asrama. Asrama betul. Cuma kelas 1 doang berarti. Asrama tidak terlalu, walaupun nakal tapi tidak terlalu. Pertimbangannya lu SMA ke sekolah swasta itu karena emang udah ngincer mau ke Medan karena memang mau ke PPLP awalnya, Bang. Awalnya kan ada tes PPLP. Tidak lolos tinggi badanku. Karena pada saat itu 175 untuk sepak bola. Untuk masuk PPLP minimal harus 170 tingginya. Tinggiku 173. Pada saat itu. Lewat kan? Lewat. Khusus penjaga gawang 175. Banyak kali aku hambatan. Pulang aku, Bang. Pulang disuruh pulang, Bang. Disuruh pulang. 1 tahun aku di Medan itu walaupun nakal aku tetap main bola. Main di SSB, penampilanku oke. Kalau masuk PPLP tuh harus bawa kayak saya juara di sini, saya juara. Enggak. Kelihatan bagus aja. Dikirim dari setiap kabupaten tuh ngirim nih atletnya bagus nih untuk seleksi dulu. Begitu. Seleksinya apa di PPLP? Ya itu, awalnya tinggi badan dulu. Setelah itu ya semua fisik apa segala macam. Kalau bola ya passing, dribble. Lu udah pernah juara sesuatu nggak waktu SMP? SMP? Udah lah, Bang, juara Piala Bupati bola nih. Iya. Jadi sebenarnya orang udah tahu, emang udah tahu nih, udah ditandain. Iya, di SMP ku itu walaupun aku nakal, Bang, tapi berprestasi aku, Bang. Aku juara atletik sekabupaten. Gokil. Aku juara Piala Bupati. Bola nih. Bola. Jadi mau bandel kayak manapun orang di Kecamatan Tanjung Pura itu kenal aku, Bang. Jadi memang sombong aja aku dulu, Bang. Lu dibawa tapi lolos nggak lolos karena tinggi badan, barulah kelas 2. Kelas 1 aku main tuh, main suratin di PSMS. Suratin apa sih? Piala Suratin ya? U17. Oh. Itu kan se-Indonesia. Yeah. Dimain di PSMS. Oke penampilan kan. Tanpa seleksi kelas 2 ditelepon suruh masuk. Oh, ya udah masuk di situ. Habis kalau udah masuk habislah masa remaja. Iya, udah di situ semua. Di situ semua. Kan asrama kan sama senior. Tapi kan ada cewek pasti. Ada atlet-atlet lain. Aku heran itu pun ada juga yang mau pacaran sama atlet yang cewek ya kan? Itu. Kan kalau misalkan satu asrama isi atlet cowok dan cewek, badannya kan pasti bagus-bagus semua. Ya kan cewek berotot itu risih aku dulu, Bang. Nggak berotot lah, kayak pelari bulu tangkis kan. Bang, berotot semua, Bang. Yang nggak berotot, Bang. Angkat berat semua. Aneh kali dia. Iya kan nggak apa-apa. Hancur kali. Emang bukan tipe lu aja kali cewek-cewek cewek-cewek kayak gitu ya. Iya. Jadi lu habis aja pokoknya di situ. Habis. Semuanya pokoknya isi apa? Sekolah jam 7. Sekolah jam 7. Selesai jam 1, pulang, istirahat bentar, latihan. Kelar jam berapa tuh? Kelar jam 6. Mandi, makan, belajar. Tidur, pagi latihan sebelum berangkat gitu sekolah. Terus ya? Sampai habis sekolahku kayak gitu terus aku. Satu angkatan, kan lu pada akhirnya nembus kan? Lu kan lu pertama kali profesional sih? Tim apa? PSDL Serdang. Abis itu lu geser ke? Produta Medan, Medan Chief. Iya. Selain lu, angkatan lu itu pada tidak ada. Cuman lu doang? Aku sendiri yang profesional. Oh iya? Ya. Satu angkatanku tuh kami yang tamat di angkatan aku itu 6 orang. Yang tamat? Ya. Sisanya apa? Sisanya kan junior. Yang bakal naik jadi kelas 3 kan. Nah, pada angkatan aku itu yang kelas 3 kami ada 6 orang. Nggak ada tuh? Aku sendiri, Bang. Yang main di liga profesional. Gila. Yang lain jago berarti lu ya? Jago, Bang. Tapi lu jadi pegangan bandar sih ya? Dulu nggak mau, Bang. Tapi akhirnya mau ya? Iya 2000 berapa? Jangan bilang tahun ya. Nanti disebut lagi klub memang. Di akhir-akhir aku berhenti sepak bola. Baru aku mau. Itu juga karena penasaran kan? Ya. Aku ceritain. Tapi ini ya maksud gua semua capeknya lu terbayarkan. Terbayar, Bang. Ya, karena pada akhirnya lu tercapai apa yang ku mau tuh tercapai. Iya, aku kan orangnya gitu. Kalau misalnya apa yang ku mau ku kejar harus dapat.
Cewek pun. Ya. dan gue dari tadi tuh nggak nemu titik di mana lu ngelawaknya. Dari SD SMP SMA emang nggak ngelawak berarti? Ngelucu di teman-teman tongkrongan. Di sekolah lu bukan yang terlucu selalu ya? Ada orang lain yang lebih lucu sebenarnya? Oh enggak, kalau di SMA udah aku. Oh, di SMA lu? Di PPLP tuh lu? Iya, udah bandel. Pernah jadi masalah karena ngomong mulu nih Oki Rengga nih? Nah, seneng malahan seniorku bang. Aku kan sering buat mereka ketawa-ketawa. Akulah manusia yang tidak pernah disabet sama senior-seniorku. Oh gitu. Karena orang itu kalau ngumpul manggil aku disuruh ngapain aja. Ayo, yang penting kalian ketawa. Gua saksinya. Di luar bawa dia stand up comedian, Oki akan melakukan apapun untuk rombongan ketawa. Kita pernah main bola di Bedebah. Terus hujan, ada kubangan. Oki lompat menuju kubangan cuman biar orang ketawa aja. Nggak ada apa-apa, jadi blar gitu. Ketawa lagi gitu lagi. Jadi emang dari dulu emang senengnya kayak gitu, seneng ya, bikin orang ketawa. Bikin orang ketawa seneng. Ya tapi hitungannya masa-masa bahagia ya, bahagia terus ya. Gue nggak ngeliat masa sedihnya. Itu yang waktu orang masa sedih tuh dari sepak bola ke stand up, itu masa sedih, masa hancurnya aku. Iya. Tapi itu udah di luar. 2 hari nggak makan. Iya. Itu parah sih. Makanya, tapi sekarang kaya raya dia dari stand up comedy. Alhamdulillah. Katanya lu mau bikin The Other Side. The Other Side sudah jalan di Medan. Jakarta final. Masih ada 3 kota lagi yang belum kudatangi yang sudah kujanjikan. Tapi lu mau rencananya mau jadiin di Jakarta? Pasti dijadiin di Jakarta. Oke, kalau gitu. Kita udah dengar ceritanya dia dari lahir sampai PPLP. Itu PPLP hitungannya apa ya? SMA ya? SMA bang. PPLP. Oki Rengga punya masa kecil untuk diceritakan. Nah, harapannya yang nonton ini mau ikut ngebantu supaya adik-adik pasien kanker ini punya masa depan untuk diperjuangkan. Mereka juga pengen bisa sampai usia seperti Oki Rengga dan cerita ke belakang. Pengennya seperti itu. Karena kanker pada anak itu bisa disembuhkan kalau ditangani sedini mungkin. Jadi kalau ada kanker, cuman masalahnya orang takut. Apalagi orang-orang di beberapa daerah tertentu di kampung. Pas ngelihat kanker takut, jadi ditunda-tunda. Oh gitu. Pokoknya kalau sedini mungkin bisa makin dini ditanganinya makin besar kemungkinan sembuhnya. Oh gitu. Iya. Aku kira tuh, aku masih sampai saat ini, aku kira kanker itu tidak bisa disembuhkan. Bisa. Oh, nah, cuman yang rumit adalah ketika sel kankernya udah hilang, mesti nunggu 3 tahun atau 5 tahun? 5 tahun dulu. Dalam 5 tahun itu kalau sel kanker yang nggak muncul lagi baru bisa dikatakan sembuh. Oh gitu. Tapi sering terjadi ketika sel kankernya hilang terus muncul lagi namanya relapse. Nah ya mesti berjuang lagi. Gitu. Oh gitu. Makanya banyak adik-adik pasien kanker kita yang selalu butuh bantuan. Silakan dicek aja Instagram kami di @pita_kuning, di Twitter @pita_kuning, di Facebook Pita Kuning, websitenya pitakuning.or.id, rekening ada di sini. Oke Rengga? Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Panji udah ngundang saya.